Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok 9, Kania Sabta Fadilah dan Aan Andri akan menyampaikan tentang pengertian wacana, ruang lingkup, dan analisa wacana. Pengertian wacana. Wacana berasal dari bahasa Inggris discourse, yang artinya antara lain kemampuan untuk maju menurut urutan-urutan yang teratur dan semestinya. Pengertian lainnya yaitu komunikasi buah pikiran, baik lisan maupun tulisan, yang resmi dan teratur. Jadi, wacana dapat diartikan adalah sebuah tulisan yang teratur menurut urutan-urutan yang semestinya dan logis. Berikut ini adalah pengertian wacana menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Hawthorne, mengemukakan pengertian wacana merupakan komunikasi yang terlihat sebagai sebuah pertukaran di antara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal di mana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya. Yang kedua, menurut Roger Fowler, mengemukakan bahwa wacana adalah komunikasi lisan dan tulisan yang dilihat dari titik pandang kepercayaan dan nilai. Yang ketiga, menurut Alwi dan kawan-kawan, wacana adalah rentetan kalimat yang menghubungkan proposisi satu dengan yang lain dan membentuk satu kesatuan. Analisis wacana. Pengertian analisis. Pengertian analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dalam beberapa pengertian, yakni yang pertama, kata analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkara, dan sebagainya. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Penjabaran sudah dikaji sebaik-baiknya. Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara mendetail seperti mengurai, membedakan, memilih suatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Ruang lingkup kajian wacana. Ruang lingkup analisis wacana selain merujuk pada wujud objektif paparan bahasa berupa teks, juga berkaitan dengan dunia acuan, konteks dan aspek pragmatik yang ada pada penutur maupun penanggap adalah keterkaitan dengan unsur luar teks. Dalam kaitan dengan unsur luar teks, masalah yang dibahas meliputi yang pertama, implikatur, yang berkaitan dengan konvensi kebermaknaan kata-kata dalam pertukaran tanggapan. Yang kedua, peranggapan, yaitu anggapan dasar dan pola penautan proposisi dalam kalimat baik dihadirkan atau tidak untuk memahami suatu paparan bahasa. Yang ketiga, referensi, yaitu pengertian yang dikembangkan penutur dalam paparan bahasanya sesuai dengan hal yang diacu. Yang keempat, inferensi, yaitu bentuk pengambilan kesimpulan oleh penanggap sewaktu memahami suatu paparan bahasan. Lingkup yang berkaitan dengan aspek tekstual antara lain meliputi 1. Ciri pengembangan topik dan temsisasi. 2. Ciri struktur informasi. 3. Analisis ciri sekuensi. 4. Kesatuan unit struktur dan keselarasan relasi semestinya. Dan yang kelima, prediksi tingkat keterterimaan untaian kalimat dalam teks dalam suatu peristiwa komunikasi. Dalam menguraikan butir masalah tersebut, ada anggapan dasar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, realitas yang bersifat ganda, memiliki suatu hubungan yang bersifat abstrak dan holistik. Yang kedua, keberadaan suatu realitas selalu dikondisikan oleh tata aturan tertentu sehingga sebagai sistem realitas yang mungkin untuk dijelaskan. Yang ketiga, kebermaknaan suatu realitas bukan ditentukan oleh unsur tertentu secara isolatif, melainkan oleh keseluruhan pembangunan secara holistik
Dan yang keempat, sebagai struktur realitas dapat disegmentasikan unsur-unsurnya tanpa melepaskan diri ciri tautan dalam totalitasnya. Jadi kesimpulannya, wacana adalah suatu bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi dan terbesar. Analisa wacana ialah uraian yang telah diselidiki dan telah dikaji sebaik-baiknya. Lingkup yang berkaitan dengan aspek tekstual antara lain meliputi: pertama, ciri pengembangan topik dan temsisasi; 2, ciri struktur informasi; 3, analisis ciri sekuensi; 4, kesatuan unit struktur dan keselarasan relasi semestinya; dan yang kelima, prediksi tingkat keterterimaan uraian kalimat dalam teks dalam suatu peristiwa komunikasi. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.